Bagaimana kondisi terkini ini arus balik Lebaran? Ini sudah ada rekan-rekan kami, ada Ramaditya Domas di gerbang tol Jatigaleh, lalu juga ada Rido Yahya di jalur arteri Brebes dan Auriga Gustina di gerbang tol Cikampek Utama. Ya, kita ke gerbang tol Jatigaleh Semarang terlebih dahulu. Ada Rama di sana. Hai Rama, selamat pagi. Ini hari masih gelap ya di sana. Gimana kondisi kepadatan arus balik di sana? Ya, selamat pagi Nabil dan juga Dana. Dari ruas tol Jatigaleh, Semarang, Jawa Tengah, pantauan kami saat ini ternyata dari pihak Polda Jawa Tengah dan juga Tol Jasa Marga Semarang Batang ini telah memberlakukan one way lokal yang malam tadi resmi diberlakukan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan one way lokal ini dilakukan mulai dari ruas tol Semarang Solo KM 459 menuju ruas tol gerbang tol Kali Kangkung KM 414. Ini adalah upaya untuk mengurai kepadatan yang ternyata malam tadi sudah terjadi kepadatan, yaitu per jamnya yang melintas dari gerbang tol Kali Kangkung sudah lebih dari 3.000. Ini berturut-turut angkanya 3.000 setiap 5 jamnya. Artinya memang ini sudah masuk dalam indikator dan juga syarat untuk bisa dilakukan one way lokal dari arah KM 459 menuju KM 414 gerbang tol Kali Kangkung. Artinya dalam ruas tol Trans Jawa saat ini one way sudah diperpanjang sampai 459 hingga nanti di KM 72 gerbang tol Cikatama. Malam tadi memang kami pantau kendaraan cukup padat, kendaraan cukup ramai yang melintas dari ruas tol Trans Jawa dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur menuju ke arah Barat yang memang dominasinya ini adalah mobil dari luar plat B. Data dari pihak gerbang tol Kali Kangkung yang berjaga dari pos terpadu kepolisian dan juga jasa marga menyebutkan sudah ada lebih dari 50.000 kendaraan mobil yang melintas dari gerbang tol Kali Kangkung untuk menuju ke arah Jakarta. Maka akhirnya memang kemarin one way, jika kita perhatikan sejenak bahwa kemarin sempat dilepas untuk one way yaitu pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, maka itu one way diterapkan hingga malam tadi seharusnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, tapi melihat lonjakan kendaraan yang terjadi di tol Trans Jawa dari arah Jawa Tengah, Semarang menuju ke arah Barat Jakarta dan sekitarnya, maka one way akan diperpanjang terus, one way akan diberlakukan terus sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini melihat bagaimana jumlah kendaraan yang nanti melintas di kawasan gerbang tol Kali Kangkung, khususnya di tol Trans Jawa, sampai nanti rencana pada akhir daripada prediksi puncak arus balik yaitu pada tanggal 16 April 2024. Ada rekayasa lain yang sebenarnya sudah diterapkan juga oleh pihak pemerintah, pihak Korlantas Polri terkait dengan pemberlakuan atau penguraian arus lalu lintas penumpukan kendaraan di ruas tol Trans Jawa. Selain memang penerapan one way yang saat ini sudah diperpanjang sampai KM 459 ruas tol Semarang Solo, juga telah diterapkan yakni aturan WFH bagi aparat sipil negara yang ini diterapkan 2 hari WFH mulai tanggal 16 sampai 17 April 2024. WFH atau penerapan WFH ini juga telah disetujui oleh Menpan RB Azwar Anas bahwa memang ASN diimbau untuk tidak perlu buru-buru pulang ke kampung halaman, khususnya menuju ke arah barat Jakarta, Jabodetabek, daerah penyangga, Jawa Barat, Banten, Sumatera dan lain sebagainya untuk melalui tol Trans Jawa, maka bisa lebih dulu bekerja dari rumah pada tanggal 16 dan 17 April 2024, barulah pada hari Kamis tanggal 18 ASN sudah diwajibkan untuk masuk kembali. Nah, ini untuk rekayasa kedua untuk bisa mengurai kepadatan di tol Trans Jawa pada masa arus balik Lebaran 2024. Yang ketiga adalah tak lupa soal diskon tarif tol yang juga sudah diterapkan. Ini ketika arus mudik, maka arus balik juga kembali diterapkan pada 3 hari. Diskon tarif tol diterapkan mulai tanggal 17 sampai 19 April 2024, 3 hari per tanggal 17 pukul 5 pagi. Nah, ini bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan bisa memaksimalkan, memanfaatkan diskon tarif tol, potongannya cukup besar, 20% yang ini diberlakukan dari gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Cikatama KM 414 menuju KM 72, potongan 80.000, artinya yang seharusnya dari gerbang tol Kali Kangkung bisa menghabiskan Rp400.000 menuju gerbang tol Cikatama, ini bisa dipangkas banyak menjadi Rp320.000, dan ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Korlantas Polri, oleh Menteri Perhubungan untuk bisa mengurai kepadatan di masa arus balik Lebaran 2024 agar kepadatan tidak lagi terjadi di ruas tol Trans Jawa. Sementara demikian dari Jatigaleh, Semarang, Jawa Tengah, kembali ke studio.
Baik, terima kasih Rama atas informasinya. Sepertinya terlihat bahwa di Semarang ini sudah ada sistem one way dan jumlah kendaraan Betul juga sekali. sudah meningkat. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi di jalur arteri Brebes, Jawa Tengah. Ini sudah ada rekan kami Rido Yahya di sana. Hai Rido, selamat pagi. Gimana kondisi di tempat Anda? Apakah pemberlakuan one way di ruas tol berpengaruh pada jalur arteri ini, Rido? Ya, selamat pagi Nabil, Dana, dan juga saudara. Kalau dari pantauan di jalur arteri Brebes, Jawa Tengah ini memang sejak malam tadi ini masih terpantau ramai lancar ya. Bahkan untuk pagi ini masih dibilang cukup sepi karena cuaca di Brebes, Jawa Tengah juga sedang hujan sejak malam tadi. Jadi pantauan kami ini dari arah kendaraan yang dari arah Jawa menuju ke arah Jawa Barat maupun DKI Jakarta ini masih terpantau bisa dibilang lancar. Namun sebaliknya, Dana dan Nabil, ini kalau dari arah Jakarta nih yang menuju ke arah Jawa ini mungkin dampak dari one way sehingga masih sampai pagi ini tadi saya melihat beberapa kendaraan justru lebih banyak mengarah ke arah Jawa. Ini karena pemberlakuan one way yang seperti tadi rekan kami Rama sampaikan dari kilometer 414 sampai kilometer 72 akhirnya beberapa kendaraan yang dari arah Jawa Barat maupun dari arah DKI Jakarta ini dialihkan ke jalur arteri sehingga dari pantauan kami sejak pagi ini beberapa bus maupun kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang mengarah ke Jawa ini masih cukup banyak. Kalau berbicara terkait data, ini terus-menerus mengalami kenaikan dari hari per hari. Karena mengingat puncak arus balik ini diprediksi, khususnya di jalur arteri Pantura ini, diprediksi Minggu dan Senin. Kalau kita bisa katakan, pada hari Jumat ini masih ada sekitar 23.000 kendaraan. Namun update di hari Sabtu malam ini sudah ada 31.000 kendaraan atau naik kurang lebih 8.000 kendaraan. Ini proporsinya adalah 70% kendaraan bermotor, kemudian juga 20% atau sisanya 30% ini baik dari kendaraan roda 4 maupun dari bus. Karena mengingat beberapa sekolah dan juga karyawan yang melakukan kerja ini sudah memasuki selesai libur panjang lebarannya. Jadi kurang lebih tanggal 16 sudah masuk sekolah. Jadi diprediksi memang hari Minggu dan juga Senin ini menjadi puncak arus balik khususnya di Pantura. Kalau untuk antisipasi-antisipasi yang dilakukan baik itu dari Satlantas Brebes, Jawa Tengah maupun dari Tegal, Jawa Tengah, ini beberapa jalur alternatif disiapkan. Ini yang membuat jalur Pantura khususnya di tempat saya melaporkan, ini di pertigaan yang mengarah ke Tol Pejagan ini masih terpantau lancar. Karena jalur alternatif di Jalan Lingkar Utara ini yang memecah beberapa pemudik untuk melakukan mudik atau melakukan arus balik. Ini seperti dari arah Jawa Tengah nantinya akan dipecah melalui Jalan Lingkar Utara. Ini nanti akan langsung tembus di Brebes, Jawa Tengah. Dan kemudian juga ada jalur alternatif dari arah selatan, yakni pemudik yang melakukan arus balik dari Cilacap, kemudian juga dari Purwokerto, ini bisa melewati Jalan Malahayu. Lagi-lagi ini menjadi salah satu antisipasi dari Satlantas Brebes, Jawa Tengah untuk mengurai kemacetan. Dan imbauan juga bagi masyarakat atau pemudik karena cuaca ini hujan. Tadi saya sempat di jalan ini menemukan beberapa jalan-jalan berlubang. Ini untuk diharapkan lebih berhati-hati karena hujan dan juga jalan berlubang ini takutnya ini bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Dan jika Anda lelah, Anda para pemudik ini bisa langsung beristirahat karena ada beberapa rest area yang telah disediakan. Sementara itu, Nabil, Dana, dan juga saudara, kembali ke Anda. Masih ramai lancar, tapi puncak arus balik diprediksi akan terjadi hari ini. Terima kasih Rido Yahya atas informasinya. Nah, dari Brebes, saudara, selanjutnya kita ke gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada reporter Auriga Agustina dan juru kamera Ilham Ilyas. Ya, Riga, bagaimana kondisi pagi ini di gerbang tol Cikatama? Ya, Nabil dan juga Dana, di hari pertama puncak arus balik ini memang sudah terjadi antrian di gerbang tol Cikampek Utama. Memang kalau kita bandingkan dengan pagi kemarin ini kondisinya cukup berbeda ya. Nah, kalau kami lihat antriannya ini sudah mulai terjadi dari kilometer 71. Ini kira-kira panjang antriannya mencapai kurang lebih 1 km. Penyebabnya karena memang volume kendaraan yang lagi meningkat, tapi lagi-lagi banyak pengendara yang kehabisan saldo e-tolnya yang akhirnya berimbas kepada pengendara lain. Ini yang harus diperhatikan
diperhatikan bagi pengendara yang ingin balik ke rumah mereka masing-masing atau yang ingin balik ke perantauan agar memperhatikan saldo e-tolnya ini cukup. Sementara kalau kami lihat selepas dari gerbang tol, kondisi arus lalu lintas pagi hari ini memang terpantau masih ramai lancar dari arah Palimanan atau dari arah tol Trans Jawa mengarah ke Jakarta. Dari data yang kami peroleh, dari data real time, sejak pukul 5 pagi kemarin hingga pukul 4 pagi tadi ini sudah ada lebih dari 63.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sementara kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah ini datanya ada sekitar 22.964 kendaraan. Ini artinya sudah mulai ada perbedaan yang cukup signifikan. Memang untuk itu dari pihak kepolisian ini masih memberlakukan rekayasa arus lalu lintas berupa one way dari kilometer 414 Kali Kangkung Semarang hingga kilometer 72. Ini sifatnya situasional, pagi hari ini masih terus diberlakukan karena mengingat volume kendaraan yang dianggap masih cukup tinggi. Selain rekayasa arus lalu lintas berupa one way, pagi hari ini kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 dengan menggunakan dua lajur ini juga masih terus diberlakukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan saudara, untuk jika Anda ingin melewati lajur kontraflow, kecepatan kendaraannya ini maksimal harus 60 km per jam. Kemudian lampu kendaraan Anda ini harus tetap dinyalakan. Apalagi nanti misalnya kalau kontraflow ini diberlakukan di siang hari, ini lampu kendaraannya juga harus tetap menyala karena kontraflow ini juga sifatnya situasional. Belum diketahui sampai kapan akan berlangsung begitu karena melihat nanti seperti apa volume kendaraannya. Nah, selain itu memang untuk pemerintah sendiri ini telah melakukan sejumlah antisipasi, diantaranya adalah akan menerapkan WFO bagi ASN dari tanggal 16 karena puncak arus balik ini diperkirakan akan terjadi dari tanggal 14 hingga tanggal 15. Jadi bagi Anda pengendara yang ingin balik ke Jabodetabek ini harus diperhatikan ya. Tetap jaga kesehatan, kemudian untuk kendaraan ini juga tetap harus dalam keadaan prima agar tidak ada hal-hal yang diinginkan terjadi di jalanan. Sementara demikian, Nabil Dana kembali ke Anda di studio. Terima kasih Auriga Agustina atas informasinya dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan sebelumnya juga ada Rido dan juga Rama. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.